Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Ya sedulur, jadi kalau menilik pemberitaan tentang negeri kita di pertengahan tahun 2025 ini, intinya ya isinya kita ngeri, isinya cuman kemudian kita sedih. Betapa kemudian kita nggak ngeri karena memang kemudian di pertengahan tahun 2025 ini banyak peristiwa-peristiwa yang semakin kesini semakin bikin kita betul-betul terenyuh ya teman-teman, gimana negeri kita yang memang kemudian di bulan Agustus 2025 ini merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-80, tapi di satu sisi banyak kemudian anak bangsa yang notabene kita bilang sebagai oknum melakukan tindakan-tindakan tercela, di mana beberapa bulan yang lalu kita bisa semua menyaksikan ketika ada beberapa oknum di staf daripada Kemenkominfo atau Kemenkominfo yang terlibat membackingi situs-situs judi online ya. Ini situs-situs institusi Kemenkominfo ini harusnya kemudian menjadi pilar utama untuk kemudian memerangi judul ya teman-teman. Tapi justru kemudian ada oknum-oknum yang kemudian staf daripada Kemenkominfo yang kemudian terlibat malah jadi backing gitu kan. Ini suatu hal yang betul-betul memilukan gitu ya. Kalau kita lihat ini kan judul ini kan memang merusak anak bangsa ya. Justru garda terdepan Kemenkominfo ada staf-stafnya yang terlibat kemudian dalam masalah backing judi online. Dan masalah kasusnya masih berjalan ya di pengadilan saat ini. Kemudian menyusul adanya kemudian dugaan kasus korupsi di Kemendikbud gitu kan, pengadaan laptop yang kerugian negara karena kasus korupsi tersebut nilainya sampai triliunan rupiah gitu kan. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi dari segala lini ya kan, ada backing judi online ini tentang pendidikan pun dikorupsi gitu kan. Nggak berapa lama kemudian KPK kemudian mulai memeriksa kasus dugaan skandal ya korupsi dalam penetapan kuota haji tahun 2024 di Kemenak. Ini lagi-lagi urusan ibadah pun diembat juga gitu kan. Ini luar biasa jadi segala lini. Dan belum lama kemudian kita lihat di Kemenaker ya teman-teman, ada stafnya yang terlibat, bahkan wamen juga terlibat dalam jadi tersangka kasus pemerasan dalam penerbitan SK daripada surat sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja ya atau K3 yang dibutuhkan oleh orang-orang yang cari kerja melamar di tempat-tempat tertentu yang membutuhkan sertifikat tersebut, justru malah mendapatkan pemerasan gitu kan, yang memang tarif awalnya pokoknya cuma 275.000 digelembungkan sampai kemudian menjadi 6 juta ya per sertifikat. Yang jelas dikatakan pemerasan, kenapa? Karena memang kemudian kalau mereka nggak mau memberikan fee sesuai yang sudah ditentukan itu ya diberitakan oleh ketua KPK, bahkan diperlambat, dipersulit sampai kemudian satu titik kemudian penerbitan SK surat K3-nya itu kemudian tidak diproses. Luar biasa sekali ya teman-teman. Dan bahkan kemudian uang haramnya yang ditemukan KPK ini sampai kemudian 67 miliar, sampai kemudian kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 mewah itu kan. Ini orang-orang yang kemudian diberikan amanah. Bahkan kalau kita lihat ketika KPK mengemukakan press conference para tersangkanya, ada salah seorang tersangka yang kemudian pakai baju orange gitu kan, udah diborgol masih ngepalkan tangan, seakan-akan kita nggak ngerti apa menantang atau kemudian kayak nggak ada rasa takut ya dan merasa malunya lagi. Hal-hal ini yang kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat ya. Kemudian kenaikan PBB yang memang sepertinya masih di beberapa wilayah di Indonesia ya, dimulai dari Pati, kemudian nyusul di Pekalongan, kemudian di Jombang, Banyuwangi gitu, walaupun kemudian bisa di cancel ya ketika masyarakat melakukan penolakan ya, sampai melakukan demo besar-besaran gitu kan. Yang semua ini memang kemudian menimbulkan tanda tanya, kenapa kemudian sepertinya ini berbarengan gitu kan. Dan kemudian memang banyak para ahli, banyak tokoh yang kemudian mulai
melakukan analisa dan mengemukakan adanya teori-teori yang dikatakan teori konspirasi. Salah satunya adalah Jenderal Gatot Nurmantio, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia. Ini orangnya berdedikasi, bisa kita percaya ya, analisa-analisanya orangnya cerdas, orangnya lurus dan jujur ya. Menyatakan bahwa memang ada skenario masif yang sistematik yang memang konspirasinya lah kemudian mendegradasi dan mendiskreditkan Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Tujuannya apa? Tujuannya agar memang ya nggak sampai 2029 gitu kan. Ini versinya Pak Gatot Nurmantio dengan argumen dan alasan-alasan yang dia kemukakan ya. Sepertinya memang kemudian masif ya ini kan. Ini kan berbarengan ini kan, kenaikan pajak, gejolak gitu kan. Kasus-kasus terus kemarin juga kasus-kasus korupsi, kenaikan pajak, ini kan memang kemudian memang sepertinya berbarengan ya, kasus yang bareng-bareng gitu kan. Ya kita nggak tahu, namanya juga konspirasi gitu kan. Tapi kalau saya lihat memang saya kesininya mulai mempercayai gitu kan. Dan saya pikir Pak Prabowo juga sudah mengendus ya. Dia ini nggak sembarangan. Pak Prabowo ini putranya Begawan Ekonomi Indonesia Bapak Sumitro Djayadikusumo. Pak Prabowo juga lulusan Akmil di Magelang. Dia juga pernah jadi komandan Kopassus, pernah jadi komandan Kostrad, Pangkostrat. Ini nggak sembarangan. Artinya ketika orang mulai main-main melakukan konspirasi untuk mendiskreditkan Pak Prabowo, pastinya saya pikir Pak Prabowo dan orang-orang sekitarnya mulai tahu. Dan saya pikir ini kemudian memang sudah diendus ya oleh Pak Prabowo Subianto. Gimana kemudian kita tanda sinyal awalnya ketika kemudian Tom Lembong mau diperkarakan, bahkan Tom Lembong kemudian nggak terbukti bersalah gitu kan, nggak ada mensrea, nggak ada aliran dana ke dia, tetap digenjleng vonis 4,5 tahun gitu kan. Itu Pak Prabowo langsung turun tangan memberikan abolisi. Lain pihak kemudian Hasto Kristianto yang kasusnya juga kasus kecil ya teman-teman, nggak merugikan negara kalau memang betul-betul terbukti bersuap, tetap juga digenjleng juga 3,5 tahun, 3,6 tahun ya. Tapi Pak Prabowo turun tangan diberikan amnesti. Tapi kodenya sama, tuntutannya kepada Tom Lembong dan Prabowo dan Hasto Kristianto itu tuntutannya 7 tahun. Vonisnya pun mirip ya gitu kan. Tom Lembong itu 4,5 tahun, Hasto Kristianto 3,6 tahun. Nah ini memang kemudian jadi perbincangan dan kemudian muncul teori-teori konspirasi. Tapi Pak Prabowo tampaknya udah tahu nih ya teman. Udah tahu, makanya pelan-pelan juga mulai diantisipasi ya. Walaupun ini kan memang kalau yang namanya konspirasi susah, dia mainnya halus kan. Jelek-jeleknya lewat media sosial udah mulai tampak lah sekarang gitu kan. Lewat media sosial. Perangnya itu pakai perang namanya perang narasi ya. Narasi memang dinarasikan pelan-pelan dia. Tapi saya yakin Pak Prabowo dan jajaran di sekelilingnya pasti juga sebagai seorang mantan militer udah tahu lah lebih pintar ya. Jadi salah saya pikir kalau kemudian ada orang berpikir bahwasanya bisa kemudian menguasai, mengendalikan dan mengintervensi Pak Prabowo. Pak Prabowo ya tetap Pak Prabowo gitu kan. Dia punya jurus-jurus tersendiri yang memang saya pikir juga halus gitu kan. Tapi saya yakin walaupun ujiannya berat ya Pak Prabowo kalau kita lihat gimana sistem yang bermasalah dari rezim sebelum Pak Prabowo gitu kan. Ini kan korupsi-korupsi di Kemenak, di Kemendikbud ini kan ditengarai memang udah terjadinya kan di eranya sebelum rezim sebelum Pak Prabowo Subianto gitu kan, di Kemenkominfo segala macam. Warisannya kan yang bermasalah seperti ini gitu kan, belum warisan kemudian hutang yang menggunung gitu kan, utang yang menggunung kan, yang memang di eranya Pak Prabowo kemudian memang harus kemudian ini mulai jatuh tempo membayar bunga hutangnya gitu kan. Ini kan berbarengan terus ketika kemudian di Raja Ampat ada masalah di sana gitu kan, masalah tambang di Raja Ampat yang mencuat. Kemudian ada masalah pulau yang diklaim oleh Medan yang sebetulnya pulau tersebut adalah 3 pulau milik Nanggro Aceh Darussalam. Ini kan kalau nggak kemudian Pak Prabowo langsung turun tangan langsung, itu jadi konfliknya bisa melebar gitu kan. Seperti yang kita tahu kan Aceh ini juga belum sepenuhnya adem gitu kan, justru dikorek-korek. Nah saya pikir memang
Saya setuju, saya yakin dengan teori konspirasinya Jenderal Gatot Nurmantio yang dikemukakan Jenderal Gatot Nurmantio ada ini gitu kan. Ada, jadi untuk masyarakat saya pikir jangan sampai terpengaruh, jangan kemudian mau diadu domba, mau kemudian dipengaruhi, tapi mainnya halus ya, untuk kemudian memang tujuannya untuk mendiskreditkan presiden kita saat ini Pak Prabowo Subianto. Saya pikir memang perlu kita mendukung penuh program-programnya Pak Prabowo karena udah tampak gitu kan. Dikit banyak saat ini KPK dan Kejaksaan udah mulai kokoh ya teman-teman, mulailah gitu kan. Sedikit banyak kita harus dukung. Ini yang memang apalagi barometernya kita tunggu nanti kan. Ketika kasus di Kemendikbud dan Kemenak kalau betul-betul kemudian terbongkar, walaupun sampai sekarang kan memang sepertinya tersangkanya belum muncul ya gitu kan. Tapi kalau itu sampai terbongkar, barometernya memang betul-betul Pak Prabowo memang betul-betul melakukan apa ya, bersih-bersih ini gitu kan. Harus bersih memang kasus korupsi, dan memang yang enggak kalah pentingnya lah kemudian nanti adalah undang-undang ataupun yang untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku korupsi. Karena kita nggak tahu wacana tentang undang-undang perampasan aset para koruptor itu kan memang udah lama digaungkan dari zamannya Pak Mahfud MD, udah lama itu kan, udah pernah menggaungkan itu, tapi memang kemudian mentoknya kan di DPR gitu kan. Lagi-lagi kita nggak ngerti gitu kan, mereka wakil rakyat, mereka wakil kita, tapi apa yang kita harapkan sampai saat ini kita nggak ngerti kan, nggak tercapai. Apapun itu memang harapan kita tapi tetap ada pada Pak Prabowo, saya yakin itu. Dan kalau kemudian ada yang dinamakan konspirasi, saya pun meyakini itu, yang memang pelan-pelan mereka berusaha kemudian untuk menyerang Pak Prabowo Subianto melalui narasi ataupun di media sosial. Saya yakin itu teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat dan analisa tentang kejadian-kejadian yang sepertinya berbarengan di negeri kita ini, yang sepertinya menimbulkan mematik gejolak di masyarakat, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar analisanya seperti apa. Itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.